Qalu innama nahnu muslihun. Nah, di situ ada nun yang ya, tasdid ya. Ada huruf tasdid. Dibaca gunah ya. Anteng ya. Karena gunah musyaddada. Panjangnya berapa harkat? 2 harkat atau 1 alif. Bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah tadarus Al-Quran. Kemarin kita telah membaca tentang ayat yang menceritakan tentang orang kafir. Ayatnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Di dalam ayat innalladzina kafaru, Imam Suyuti menafsiri innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun li'ilmillahi minhum dzalika fala tatma' fi imanihim. Li'ilmillahi minhum, ayat ini ya, 2 ayat diturunkan kepada orang kafir. Hikmahnya Allah Ta'ala memberitahu kepada Kanjeng Nabi bahwa orang kafir itu dari mulai ya, awal mangsa tegese awal zaman sampai zaman akhir mereka tidak akan iman pada Allah dan Rasulnya. Karena itu ya, kata Allah, hai Muhammad fala tatma' fi imanihim, kamu jangan berharap, jangan mengharap mereka itu iman. Oh ya. Jadi sekalipun diancam dengan kalimat inzar, diancam dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran ya, tetap mereka tidak akan iman ya. Karena Nabi pada saat turun ayat fasda' bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin, suksesnya Rasulullah dalam berdakwah ya, tahap pertama 3 tahun ya, tahap pertama 3 tahun itu dengan cara apa? Dengan cara bersembunyi ya, bersembunyi 3 tahun dakwah, mengajak iman terhadap keluarga-keluarganya, terutama pertama yang masuk agama Rasulullah adalah istrinya, kemudian Abu Bakar Siddiq, Zaid ya, kemudian Ali ya, bin Abi Thalib ya. Nah, setelah diperintah untuk ya, dakwah terang-terangan, kemudian Rasulullah mengumpulkan ya, orang-orang kafir, semua paman-paman dikumpulkan ya, ya. Kemudian Rasulullah naik ke Gunung Safa ya, ke Gunung Safa. Kata Rasulullah, ya, orang-orang Quraisy ya, kalian percaya dengan apa yang saya ucapkan? Kata orang Quraisy,
Muhammad percaya. Karena semenjak kamu kecil sampai sekarang, kamu itu belum pernah berbohong, ya. Belum pernah berbohong. Maka apa yang kamu ucapkan akan saya ikuti. Kemudian Rasulullah mengucapkan, aku datang sebagai ancaman, ya, untuk merubah apa yang kamu sembah, untuk merubah apa yang bapak kamu sembah. Kalau kamu pengen selamat, tidak akan masuk neraka, maka kamu ikuti agama saya. Oh, setelah ada bahasa begitu, orang kafir yang tadinya cinta terhadap Rasulullah jadi balik, ya, membenci, ya, terutama pamannya Abu Lahab. Oh, dengan kata tabbat, ya, ya, tabbat, celaka ya Muhammad. Oh, ya. Itu ya. Lah, sekarang ya, kita hidup ini di tengah-tengah kita itu berkumpul orang-orang kafir, ya. Dari sebelum kemerdekaan, orang-orang Islam dijajah dengan orang-orang kafir. Pertama dijajah dengan siapa? Portugis, ya. Kemudian dijajah lagi dengan Belanda. 300 tahun Belanda menjajah kita. Kemudian setelah itu Jepang. Kemudian setelah Jepang PKI, ya. Dan semuanya itu adalah komunitas orang-orang kafir. Tujuannya apa? Di samping mereka itu dakwah dalam misi agama untuk mengkafirkan orang-orang Islam, dan juga, ya, untuk menguasai perekonomian, ya, negara, ya. Tujuannya karena mereka tahu orang Islam itu kelemahannya dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi, ya. Dari sisi ekonomi. Makanya ada hadis, ya, mengatakan bahwa ad-dunya apa sing artinya dunia itu, ya, penjaranya orang mukmin, ya. Ad-dunya sijnul mukminin. Dunia adalah penjaranya orang mukmin. Jadi dipelajari, orang-orang kafir dipelajari bagaimana cara, ya, mengalahkan orang Islam itu. Kalau secara langsung menjajah perang, orang Islam akan menang karena banyak hijabnya orang Islam, ya. Tapi dengan dipelajari, ya, kelemahannya dari mana? Ya dari Quran, dari hadis dipelajari. Maka jadi perekonomian orang Islam kan, dikalahkan dengan orang-orang kafir. Termasuk sekarang perekonomian orang Islam, ya, warga-warga setempat sih mau dagang apa, dagang sembako, ya, dikalahkan karo Indomaret, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya uangnya jadi bujang, ya. Oh, ya. Sehingga apa? Dengan lemahnya ekonomi kita itu jadi lemah, ya. Oh, kalah dengan orang-orang non-Islam. Dengan lemah ekonomi maka dekat dengan kefakiran. Sesuai dengan kata Rasul, kadal fakru ayakuna kufron, ya. Karena memang sadar tidak sadar, seumpamanya, ya, kita hidup dalam serba kekurangan, kata kamu mohon, ya. Puter-puteran kirim galon tapi setiap hari kurang. Nah, itu memang hukum mukmin mana, ya. Jadi dengan kekurangan itu termasuk daripada rahmat Allah. Kenapa? Dengan kekurangan kemudian kita sabar, itu akan ditukar oleh Allah dengan suaranya. Tapi kalau tidak sabar, ya akhirnya tidak mendapatkan surga, ya.
karena tidak sabar. Makanya dikala kita susah, dikala kita kurang, ya mesti harus menghadap Allah. Kita dengan banyak sholat, kemudian kita bersabar. Jangan uring-uringan, karena kalau uring-uringan ya kita terkena apa hadis ya tadi, kadal fakru ayat no kufur, jadi kufur kita ya, kufur nikmat. Padahal setiap hari kita diberikan nikmat oleh Allah ya, berupa rezeki, sehat ya, badan sehat, umpama lihat istri gemuk, senang ya. Anak sehat ya. Jadi nikmati, dirasakan bahwa semua yang kita rasakan baik secara langsung pada diri kita ataupun dari keluarga kita itu adalah nikmat Allah. Kita harus banyak bersyukur dan ucapan alhamdulillah ya. Kalah ya misi seorang kafir kalau kita selalu bersyukur. Tapi kalau umpamanya kita banyak uring-uringan, mereka senang ya. Karena memang misi mereka itu untuk ya mengkafirisasikan orang Islam dengan cara ya pertama pemiskinan dan pembodohan. Nah sekarang terjadi kan ya, terjadi belajar ya di HP ya. Sebenarnya tidak belajar kalau di HP, akhirnya tidak belajar. Kenapa? Karena saya meneliti ya, ada anak santri, beberapa santri, 5 santri ya, untuk anak-anak SMP kelas 1 bawa HP, kata orang tua Allah sekarang usah guna belajar. Nah setelah di dalam pesantren di pondok ya, saya intip lagi main game. Lagi main game. Main game sampai subuh itu. Belajar game. Jadi apa ya kak, main enggak barang jere batu rek beli pira menang pira aja. Nah berarti kan pembodohan. Jadi ada nih belajar yang HP ku duduk minteran tapi pembodohan. Pertama belajar mungkin seperempat jam ya, mainnya 5 jam lebih bahkan ya, bahkan lebih. Nah, ilmu tidak masuk, bahkan penyakit yang masuk, matanya pada butur maksudnya. Makanya ya alhamdulillah WhatsApp mulai gue buat aktif, jadi stop. Karena anakmu tuh gitu ya sama ya, kalau udah megang HP mainan, wis stop. Itu waktunya. Baik, ya misi orang-orang kafir ya. Karena secara tidak langsung hakikatnya kita dijajah ya. Dijajah oleh orang kafir. Karena ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka ya, tetap walaupun umpamanya kita dekat-dekat orang-orang muslim sekalipun umpamanya ya, yang di atas itu kiai, tetap mereka itu tidak akan mau mengikuti kita, ikut pada akidah kita. Karena misi mereka itu dekat orang Islam karena ada misi-misi tertentu. Ya. Sebagaimana ayat walan tardu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho terhadap kita kecuali kita yang mengikut mereka. Kalau kita sudah mengikuti mereka, baru dia senang ya. Caranya kan diloloh orang Islam. Ya. Maksudnya apa? Enda nurut. Akhirnya terjadi sekarang kan. Indonesia ini lamun umpamanya ya. Cina itu ngejukut aset Indonesia luar dapat Indonesia ini. Kayaknya kan ya, kayaknya karena aset Indonesia itu banyak milik Cina. Yang disebut apa? Bintang 9 ya, 9 apa? Bintang 9 naga. Aset yang ini ya, aset. Daerah saya di Pontang ya, dari apa? Dari pesisir Karangan itu terus sampai ke Ronjo. Itu milik Cina. Bintang 9 naga. Jadi lamun mereka yang ngejukut diusir. Pontang diusir. Seluruh ya. Jadi aset punya Cina. Tuh, mana gampang ya. Itu kira-kira ngoten ya. Makanya kan yang habis semoga. Jadi setelah ya,
orang-orang kafir Quraisy itu tahu akan misinya Muhammad, dia menghindar, bahkan ngebenci. Padahal sebelumnya itu senang terhadap Muhammad, ya, terhadap kanjeng Nabi paling senang sebelumnya. Kenapa? Karena dia punya misi apa? Dengan apa? Dengan kecerdasan kanjeng Nabi, dengan cara-cara kanjeng Nabi, ya, berakhlak. Mereka senang. Tapi setelah tahu yang sebenarnya, mereka mencari Rasulullah. Kita pun sama, ya. Kita bergandeng dengan orang-orang non-Islam. Kemudian karena mereka punya misi dengan cara berdagang, ya. Tapi lah umpamanya kita ngeganggu, ya, cara-cara orang kafir, nah, kita ditindas, dikalahkan karo orang kafir. Nah, secara ilmu, ya, apabila kita berdekatan dengan orang-orang kafir, tidak, ya, mafsadat, tidak ada kerusakan, tinggalkan musuh aja para orang kafir. Kecuali umpamanya ada alat rusak, sulit, ya, zaman saiki gua. Ya, sulit kanggo berjauhan dengan orang-orang non-Islam. Kenapa? Karena seluruh aspek perdagangan dikuasai orang non-Islam. Contoh umpamanya material, tapi itu boleh. Ya, jarang tukang Islam. Ini Cina, ya. Iya. Murah. Ya, karena murah kan alasannya. Ya, guys, ya. Jadi dalam kaidah daf'ul mafasid muqaddamun li jalbil masalih. Jadi umpamanya, ya, lamun buat dengan kerusakan, ya, itu wis ditinggal. Tapi karena memang umumnya, ya, kita perlu dengan, ya, mereka, ya, dari sistem apa aja yang menjadi kebutuhan kita, akhirnya kita mendekat, ya, dengan cara jual beli dengan mereka. Wis, jadi daf'ul mafasid muqaddamun jalbil masalah, karena narik kemaslahatan, ya, kemaslahatan sendiri. Karena pengen bikin rumah, ya, pengen bikin apa, ya, perlu material. Jadi akhirnya mendekati, ya, yang jual alat-alat material. Kebanyakan Cina. Namun laka urusan likum Ustaz, rusah. Namun laka peluanikum, makanya karena anak peluanikum jadi dibolehkan. Apabila tidak ada keperluan, itu haram hukumnya berdekatan dengan orang kafir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya wis kita kudu akeh apa? Taat ning Allah, ya. Akeh, ya, berpikir positif, ya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir cara-caranya. Tapi kalau sebetulnya orang kafir ini kan kembali lagi yang tidak beriman. Kalau beberapa dari hadis maupun ayat bahwasanya secara lisan mereka beriman, ya. Dan kafirnya di sini lebih tekankan kepada di kolbunya iman secara hati dengan perbuatan. Itu bagaimana tuh? Maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana secara keilmuan sebetulnya mereka tahu gitu, tapi secara hati kok menyimpang gitu, menolak. Sedangkan pamannya sendiri selama berperang itu selalu memandangkan Rasulullah selesai. Itu pertanyaannya, kenapa ini hatinya kok menolak? Ada dua, ya, istilahnya yang tadi diuraikan Pak Arya itu berkaitan dengan munafik. Sudah masuk munafik karena antara lisan dengan hatinya beda, ya. Nah, munafik ini kebagi dua. Ada munafik dari golongan orang kafir, ya. Jadi maksud sini kan munafik dari golongan orang kafir. Masih mending kafir, ya. Masih mending kafir seorang mutlak, belum munafik. Yang lebih parah adalah kafirnya kafir sudah munafik. Yang lebih parah.
Kenapa? Ya kan tadi itu kan, kayak umpamanya dalam ayat wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi misinya dia itu jadi bahasa itu mah apa? Ngeletek kan ya. Ngeletek orang-orang muslim. Saat bertemu sama orang muslim nyatakan iman. Kemudian setelah dia kembali pada rombongannya, inna ma'akum, tetap saya dalam akidah kita. Yang aku perbuat itu sobat bas ngeledak ya. Ngeledak. Iku sing munafik, kafir sing munafik. Ari sing kafir mutlak nah memang ingkar terhadap kekuasaan Allah. Agama yang dibawa oleh Muhammad ya. Seperti apa? Kayak contoh di sini Abu Jahal, Abu Lahab ya. Mutlak. Dia tidak mengaku sama sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Beda dengan pamannya Abu Thalib. Memang Abu Thalib mengakui bahwa agama Muhammad agama yang benar. Tapi dia sudah terlanjur kan ya. Sudah terlanjur. Nah, memang sudah apa istilahnya ada orang Quraisy dulu kan termasuk senang dengan apa? Dengan diangkatnya jadi pimpinan, terutama itu ya. Senang dengan apa istilahnya ya, kekayaan. Lamun umpamanya kayak Abu Jahal Abu Lahab ikutin yang kanjeng Nabi ajarannya, lah bakal posisinya ngesor. Ya. Jadi kanjeng Nabi sing tuh, itu gelem kafir. Sepadi intinya sing aran kafir mutlak itu wong orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah itu. Ya. Tapi masih penting daripada sing munafik gitu ya. Kira-kira itu. Kemudian. Kalau mana? Tafsir ayat Kenapa ya? tafsir ayat ini kan sampai sini. 667. Iya kan memang sulit ya, memang sudah dinas kan orang kafir ya. Tidak imannya sudah dinas. Dalam ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sudah dinas dalam Al-Qur'an. Bahwa mereka itu kan sekali ingkar sampai seterus sampai akhir zaman. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup, dikunci. Pendengarannya dikunci, matanya dikunci. Sehingga apa? Kebaikan tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kemudian hidayah, suara-suara yang bisa menimbulkan, menjadikan hidayah terhadap apa yang dia dengar tidak akan masuk. Apa yang dia pandang yang jadi kebaikan tidak akan terlihat oleh mereka. Sehingga apa? Selamanya kufur, selamanya kafir.